Ya, selamat pagi. Saya Shalom. Kita akan kembali memulai perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan kembali kuliah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan menuntun kami sehingga perkuliahan ini berjalan dengan baik. Terlebih pengertian yang daripada Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita kembali melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Hari ini masih kita terus belajar soal doktrin keselamatan dalam tema pembenaran. Nah, saudara-saudara, pembenaran sendiri pernah menjadi pergumulan berat bagi Martin Luther. Bagaimana dia sangat bergumul dengan hikmat keadilan Allah. Karena pembenaran yang Martin Luther lihat di dalam praktek kekristenan pada gereja Katolik Roma itu sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi pemikirannya. Dia tidak percaya bahwa keadilan itu dapat menyelamatkan orang seperti yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 2. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Nah, setelah Luther menemukan dan membaca surat Roma 1 ayat 16 sampai 17 yang di dalamnya berbicara soal kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang menjadi sadar bahwa kebenaran Allah bukanlah keadilan yang menghukum orang-orang berdosa, melainkan suatu kebenaran yang Allah berikan kepada orang-orang berdosa yang membutuhkannya dan yang dapat mereka terima dengan iman. Nah, itulah yang membuat kehidupan Martin Luther membawa kepada sebuah perubahan dalam hal pembenaran. Nah, sesudah kita belajar namanya konversi, maka hari ini kita kembali belajar soal pembenaran di dalam penyelamatan kita. Selanjutnya bahwa kita juga akan melihat bagaimana istilah-istilah pembenaran di dalam Alkitab. Nah, kita akan lihat dari istilah Ibrani untuk kata membenarkan adalah hisdik. Dari kata sadak artinya menjadikan benar atau berbalik kepada kebenaran. Nah, saudara bisa lihat di Daniel 12 ayat 3. Nah, kata ini juga dipakai dalam pengertian forensik atau legal, yaitu menyatakan atau mendeklarasikan secara yudisial bahwa seorang adalah sesuai dengan hukum. Misalnya Ulangan 25 ayat 1, apabila ada perselisihan, maka hakim akan membenarkan pihak yang benar dan menyatakan salah satu pihak yang bersalah atau menghukum. Selanjutnya, di dalam per juga terdapat juga istilah keadilan Allah. Inilah keadilan yang menghukum. Misalnya saudara-saudara bisa baca di Mazmur 7 ayat 12, 11:5 sampai 7 dan Daniel 9 ayat 11. Keadilan Allah juga dipakai dalam doa sebagai dasar permohonan, pertolongan, dan keselamatan. Itu juga sekali lagi kita bisa membaca, nanti saudara baca di kitab Mazmur 31 ayat 2, 17 ayat 2, 14 ayat 3, dan ayat 1 dan 11 ya. Mazmur 143 ayat 1 dan 11. Keadilan Allah berarti Tuhan selalu melakukan apa yang dikatakannya dan setia terhadap firman-Nya. Nah, itu juga kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 29 dan Mazmur 89 ayat 35. Jadi apa yang dikatakan Allah, baik hukuman maupun janjinya selalu dilakukan. Nah, kalau kita melihat dalam istilah Yunani, kata benar atau membenarkan adalah diakaion. Artinya bahwa menyatakan atau mendeklarasikan seseorang sebagai yang benar.
Lukas 8:14, Kisah 13 ayat 39. Dalam tulisan-tulisan Paulus, kata ini berarti menyatakan orang-orang berdosa. Roma 4 ayat 5. Selain kata dia kaio, dalam PB kita juga menemukan kata dikaisueni, ya, yang artinya kebenaran dalam Roma 3, 21 sampai 22, atau keadilan dalam Roma 3, 25 ayat sampai 26. Nah, kata ini menunjuk kepada aktivitas Allah untuk membenarkan orang-orang berdosa dalam Roma 3, 21 sampai 22, dan juga menunjuk kepada keadilan Allah. Artinya bahwa Allah selalu bertindak sesuai dengan sifatnya sebagai Allah yang adil. Allah tetap adil ketika Dia membenarkan orang-orang berdosa dan menepati janjinya mengenai keselamatan. Jadi anugerahnya tidak menggantikan keadilan, melainkan anugerah itu direalisasikan melalui keadilannya. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kata dikai usune dapat menuju kepada beberapa pengertian atau pemahaman. Yang pertama adalah kebenaran yang dikerjakan Kristus yang diperhitungkan kepada orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Sekali lagi bahwa pembenaran dan kebenaran yang dinyatakan dalam setiap diri kita oleh orang-orang berdosa bukan karena kita benar, tetapi pembenaran itu atau kebenaran itu dikerjakan oleh Kristus, ya. Atau nanti juga kita akan berbicara soal kekudusan setelah materi ini. Jadi kebenaran, sekali lagi kebenaran dalam diri kita bukan karena kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi kebenaran itu Allah nyatakan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Keadilan Allah selalu melakukan apa yang Dia katakan atau janjikan, ya. Dan kebenaran yang dilakukan oleh Kristus menanti kehendak Allah secara sempurna juga harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, dasar Alkitab. Pembenaran karena iman dengan jelas diajarkan di dalam Perjanjian Baru, tetapi juga sebelumnya juga dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Di dalam PL, ayat yang paling menonjol dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan mempertemukan hal itu. Memang Abraham belum percaya kepada Yesus yang telah menjadi manusia, ya, tetapi dia sudah percaya kepada Mesias yang akan datang. Nah, Paulus juga mengutip Kejadian 15 ayat 6 dalam Roma pasal 4 ayat 3 dan 22 dan Galatia 3 ayat 6 untuk menunjukkan bahwa Abraham, bapa orang percaya, dibenarkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Nah, Yakobus juga menggunakan Kejadian 15 ayat 6 dalam Yakobus 2 ayat 23 merujuk kepada pembenaran atas Abraham. Meskipun tujuan Yakobus mengutip bagian ini berbeda dengan Paulus. Nah, walaupun pembenaran karena iman belum diajarkan secara jelas dalam Perjanjian Lama, namun pengampunan dosa itu sudah nyata sekali dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Mazmur 10 ayat 3 dan 8 sampai 12, ya. Jadi itu bisa kita lihat di situ, ya. Mazmur 10, Mazmur 3 ayat 8 sampai 12. Itu saudara juga bisa dikatakan bahwa Allah tidak melakukan kepada kita, ya. Sekali lagi dikatakan Allah tidak melakukan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi kasih setianya besar sekali dan Dia menjauhkan pelanggaran kita daripada kita. Dalam pemazmur ini kata pembenaran tidak dipakai, tetapi pembenaran itu dengan jelas diajarkan dalam Mika 7 ayat 8 sampai 19 dan Yesaya 53 ayat 6 dan 11. Nah, dalam Perjanjian Baru, pembenaran karena iman jelas sekali diajarkan dalam Roma, ya, diajarkan oleh Paulus. Ya, kalau kita membaca memang kitab Roma atau surat-surat Roma itu memang bicara soal pembenaran, ya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 28 tentang hal ini. Bagaimana Pak Hokema menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pembenaran berakar di dalam PL, ya, yang disangsikan dalam kitab Taurat, ya. Kita bisa lihat di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Maksud Paulus adalah Alkitab PL. Nah, kedua, pembenaran ini diterima manfaatnya dengan iman.
ayat 22 ya, dalam Roma. Kebenaran itu merupakan karunia Allah yang diterima oleh iman. Nah, keharusan pembenaran ditekankan dalam ayat 22b sampai 23. Dalam ayat 23 dua hal yang ditekankan. Pertama, semua orang telah berbuat dosa. Atau bisa di dalam sebuah istilah hemarton. Nah, kata ini berbentuk oris, telah berbuat dosa. Kata ini juga menggambarkan situasi semua orang sekarang akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Ya, bahwa kita yang manusia sesudah Adam dan Hawa itu tidak ada yang tidak berdosa. Ya, kita sudah hidup di dalam dosa, maka bisa dikatakan itu adalah dosa warisan atau dosa turunan. Nah, terus menerus kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah atau hustereontai. Kata ini berbentuk present tense. Maksudnya kekurangan di dalam mempermuliakan Allah dengan cara menjalankan kehendaknya secara tidak sempurna. Nah, yang keempat adalah kita juga bisa melihat dasar bagi pembenaran adalah karya pendamaian Yesus Kristus. Ada dua kata yang perlu diperhatikan khusus. Yang pertama yaitu apolotrosis, ya. Sekali lagi, apolotrosis artinya penebusan, ayat 24, yang diartikan membeli kembali budak dan memberikannya kemerdekaan melalui pembayaran sejumlah tebusan. Nah, gambaran ini juga diterapkan kepada karya Kristus. Hal yang kedua yang kita lihat adalah hilasterion. Ya. Hilasterion ini diterjemahkan dalam pendamaian. Artinya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman darahnya. Ayat 25. Nah, hal yang kelima yang kita lihat adalah bahwa keadilan dari pembenaran kita. Keadilan Allah tidak dikorbankan. Allah melakukan segala sesuatu dengan adil dan benar. Tidak ada pertentangan dengan anugerahnya. Allah menyediakan korban oleh anugerahnya dan Kristus menanggung hukum atas dosa-dosa kita. Ayat 25 menjelaskan dosa-dosa orang percaya pada zaman perjanjian lama dapat secara adil dibiarkan atau tidak dihukum dengan memandang kepada pengorbanan yang akan dilakukan Kristus. Ayat 26 menjelaskan lagi saat ini Allah dapat secara adil membenarkan orang berdosa karena Kristus telah secara sempurna memenuhi tuntutan keadilan Allah bagi umatnya. Nah, Pak Hokema menjelaskan lagi dan menyimpulkan bahwa pembahasan ini dengan menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sekali lagi, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita berbuat baik, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mendukung. Kesimpulan ini saudara bisa melihat di Galatia 6 ayat 16 dan Filipi 2 ayat 18-9. Maka kebenaran Allah yang kita peroleh melalui iman merupakan harta yang tidak ternilai, sehingga segala hal yang dibandingkannya dengannya dilihat sebagai kerugian. Nah, bagaimana dengan ajaran Yakobus tentang pembenaran? Ketika kita membandingkan perkataan Yakobus, ya, pasal 2 ayat 14-16 tentang hal perbuatan dalam iman dengan ajaran Paulus, maka terdapat kontradiksi memang yang nyata di antara mereka. Paulus berkata tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sedangkan Yakobus berkata manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Untuk memahami perbedaan ini dan bukan pertentangan, kita harus memperhatikan dua hal, yakni latar belakang kedua surat dan arti yang diberikan kepada istilah iman dan perbuatan ini. Ini penting sekali karena kadang-kala kalau kita tidak melihat konteks, maka kita akan melihat bahwa seolah Alkitab itu saling bertolak belakang. Tapi kita betul-betul belajar. Itulah artinya kita studi supaya tidak sembarangan. Sama halnya kalau saudara-saudara dalam pelayanan. Ketika menyampaikan khotbah harus mengerti betul apa sih konteks yang disampaikan. Ya, jangan sampai saudara khotbah dari Kejadian sampai Wahyu dan mencari teks, mencopot-copot ayat tanpa mengetahui teks,
itu akan sangat berbahaya, dan itu bisa saja saudara menafsirkan sesuatu berdasarkan keinginan saudara. Nah, yang pertama yang kita ingin lihat dalam masalah ini antara perbedaan surat Yakobus dengan hal-hal yang disampaikan Paulus dan Yakobus. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi Paulus adalah ia harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi bahwa iman dalam Yesus sudah cukup, ya, dan bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa sebagai ganti perbuatan penyembahan berhala mereka memerlukan perbuatan-perbuatan berdasarkan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan, seperti yang dilakukan Paulus sendiri sewaktu dia masih menjadi seorang Farisi. Jadi ini adalah sebuah penjelasan Paulus sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Jadi dua hal yang Paulus menjelaskannya, ya, sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Sedangkan masalah yang dihadapi Yakobus adalah sedang menghadapi orang-orang yang cenderung berpendapat bahwa kepercayaan kepada kebenaran kekristenan secara intelektual semata-mata sudah mencukupi untuk mendatangkan keselamatan. Nah, itu perbedaan yang pertama kita ingin lihat. Nah, perhatikan Yakobus 2 ayat 24. Apa gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah, itu penekanan Yakobus, ya. Nah, hal yang kedua yang ingin kita lihat, iman menurut Paulus adalah pembenaran Injil dan penyerahan pribadi kepada Dia yang diberitakan, sedangkan perbuatan baginya adalah perbuatan-perbuatan untuk melakukan hukum Taurat yang menjadi dasar kemegahan terhadap hasil pekerjaan yang baik. Sedangkan iman menurut Yakobus adalah ketika mengutip Kejadian 5 ayat 6 adalah iman yang disempurnakan, sedangkan perbuatan yang ia maksud adalah perbuatan mengasihi sebagai seorang Kristen ataupun perbuatan yang mengenapi hukum Taurat, yaitu tentang mengasihi sesama. Jadi ketika Yakobus berkata bahwa seorang tidak dapat dibenarkan oleh iman yang tidak memiliki perbuatan, maka dia sebenarnya tidak menyatakan sesuatu yang berbeda dari Paulus, karena Paulus sendiri menyatakan pemikiran di banyak bagian di lain, misalnya di Galatia 5 ayat 6 maksud yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, sebenarnya jadi di situ penjelasannya sebenarnya. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Jadi baik Paulus maupun Yakobus pasti akan menyetujui pendapat Calvin, ya. Bahkan kita semua harus setuju dengan pendapat ini bahwa hanya iman saja yang membenarkan. Akan tetapi iman yang membenarkan itu adalah iman, bukanlah iman yang tanpa perbuatan. Jadi sebenarnya sudah klop, sudah connect, ya. Jadi apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan Yakobus itu sesuatu hal yang sebenarnya saling melengkapi. Yakobus berkata, kita mempunyai iman tetapi tidak berbuat sesuatu, ya. Contohnya, saya beriman, saya mengasihi, tapi kita membenci. Nah, itu penekanan di situ sebenarnya yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, kalau kita melihat pandangan Katolik Roma tentang pembenaran bukan deklarasi seorang percaya dinyatakan benar, melainkan suatu penamaan anugerah yang mengakibatkan suatu perubahan di dalam natur rohani dan moral manusia, dan bukan suatu deklarasi di mana Allah mengimputasikan kebenaran Kristus kepada orang percaya. Nah, iman tidak memiliki signifikan di dalam pembenaran, tetapi menempati tempat yang lebih rendah. Bagi mereka, Roma 3 ayat 28 tren menyatakan kita dapat dibenarkan melalui iman dalam pengertian bahwa iman di sini adalah awal dari keselamatan manusia, dasar dan sumber dari semua pembenaran. Jadi pembenaran bukan melalui iman, melainkan jika seseorang menerima anugerah yang ditanamkan melalui sakramen baptisan. Nah, ini yang saya sudah jelaskan juga dalam pandangan Katolik Roma melalui materi beberapa hari sebelumnya. Nah, anugerah pembenaran ini masih dapat hilang. Nah, itu pemahaman Katolik Roma, ya, orang Katolik, ya, yang menyebabkan bisa kehilangan bukan saja karena ketidakpercayaan, tetapi juga oleh setiap dosa maut, dosa yang sangat parah, yaitu melanggar perintah Allah dan yang disengaja. Dengan melakukan dosa seperti ini, maka orang tersebut telah mati dari kedudukannya sebagai anak Allah karena kasih Allah telah dipadamkan olehnya. Jadi kalau kita juga bicara
dalam konteks ini seolah juga bahwa dalam paham Katolik bahwa keselamatan juga bisa hilang. Nah, pembenaran memampukan orang percaya mendapatkan pahala, ya, untuk menjadikan dia berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi seolah ada sebuah penekanan di sini bahwa ketika kita dibenarkan, seolah bahwa kita akan berusaha berbuat baik, ya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi bertolak belakang. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Alkitab dalam Roma 4 ayat 5 dan 6 bahwa manusia dibenarkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya. Jadi demikianlah juga di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Nah, itu bedanya di situ, ya. Di satu sisi bahwa pembenaran itu diterima oleh Katolik, tetapi di sisi lain bahwa mereka merasa bahwa dengan hal itu mereka bisa melakukan sesuatu, tetapi tidak mengakui tentang bahwa semua itu dikerjakan oleh Kristus. Nah, konsep pembenaran dapat didefinisikan sebagai tindakan anugerah yang yudisial Allah yang dengannya dia menyatakan orang-orang berdosa yang percaya sebagai benar berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, mengampuni semua dosa mereka, mengadopsi mereka sebagai anaknya, dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Nah, dalam doktrin pembenaran ada beberapa hal yang penting. Ini saudara harus perhatikan betul. Yang pertama, nah, doktrin pembenaran mempresupposisikan adanya pengakuan atas realitas mengenai murka Allah. Allah yang kita hadapi adalah Allah yang kudus, yang pasti Allah pasti murka terhadap dosa kita. Habakuk 1 ayat 13. Murka Allah ada di atas orang-orang yang tidak taat kepada anak. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Paulus juga menyatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Efesus 2 ayat 3, 5 ayat 6. Karena murka ini kita jauh dari Allah. Ya, Kolose 1 ayat 21. Berada di bawah kutuk Allah. Galatia 3 ayat 10, ya. Nah, hal yang kedua, pembenaran merupakan suatu tindakan deklaratif, ya, dan yudisial Allah, dan bukan merupakan suatu proses. Dengan deklarasi ini kita diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengannya, ya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Hal berikutnya, hal yang ketiga, pembenaran diterima hanya oleh iman dan tidak pernah merupakan pahala bagi perbuatan kita. Sekali lagi ingat itu, Roma 3 ayat 28. Walaupun masih ada dosa dan kecenderungan untuk berbuat dan melakukan dan hidup di dalam dosa, namun kepastian akan pembenaran kita tidak ditiadakan. Dan pembenaran yang telah kita terima dengan iman mempunyai implikasi bahwa kita tidak mengalami secara aktual. Ya, saudara lihat ini pendapat Henricus Birchhoff dalam tulisan Pahokema. Ya, saudara bisa lihat dalam bukunya itu halaman 242. Tetapi yang diperhitungkan kepada kita kebenaran secara sempurna akan dialami di saat kita membiarkan diri kita diberi tahu, yaitu sebagai suatu perasaan yang terbebaskan, sukacita dan jaminan walaupun kita belum benar secara sempurna. Nah, pembenaran itu berakar dalam kesatuan dengan Kristus. Sekali lagi bahwa pembenaran itu terus, ya, akan berakar di dalam penyerahan kita secara total kepada Kristus. Nah, pembenaran yang kelima itu adalah pembenaran didasarkan kepada karya substitusi atau pergantian Kristus bagi kita. Ini melibatkan tindakan Kristus mengambil tempat kita dan menanggung bagi kita murka Allah terhadap dosa-dosa yang sebenarnya kita yang menanggung. Nah, hal yang telah diajarkan di dalam Yesaya 53. Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saudara, saya berharap teks-teks di bawah itu saudara juga bisa membaca. Yesaya 53 ayat 12, Ibrani 9 ayat 28, 1 Petrus 2 ayat 24, Matius 20 ayat 28 dan 2 Korintus 5 ayat 21 dan Galatia 3 ayat 13. Saya berharap saudara-saudara betul-betul membaca teks-teks itu. Nah, yang keenam adalah kebenaran Kristus diperhitungkan atau logisomai kepada kita. Nah,
Ini disebut pengimputasian. Imputasi adalah istilah legal atau yudisial yang artinya mengakui suatu hal sebagai atau berlaku bagi orang lain. Kata ini digunakan dalam 3 hubungan di dalam PB, yakni pengimputasian dosa Adam kepada keturunannya, ya, Roma 5 ayat 12 sampai 21, pengimputasian umat Allah kepada Kristus 2 Korintus 21, dan pengimputasian, ya, kebenaran Kristus kepada umatnya. Jadi itu hal yang penting, ya, tentang istilah pengimputasian. Ada 3 hal yang dikerjakan dalam diri kita. Yang pertama itu dosa melalui Adam, dan dosa, ya, umat Allah kepada Kristus, dan yang terakhir itu adalah pengimputasian kebenaran Kristus kepada umatnya. Yang ketujuh, di dalam pembenaran kasih karunia dan keadilan Allah dinyatakan bersama-sama. Alkitab sering menyatakan kedua aspek ini, misalnya dalam Habakuk 3:20, ya, Roma 11 ayat 22, 1 Yohanes 1 ayat 9, Roma 3 ayat 24 sampai 26, di mana dalam ayat ini disebut bahwa keadilan Allah telah dipuaskan secara sempurna dan diperdamaikan, ya, oleh Kristus. Dan di kayu salib keadilan dan kasih Allah dinyatakan secara bersama-sama. Nah, pembenaran memiliki sisi negatif, yaitu pengampunan dosa, ya. Itu dari sisi negatifnya. Nah, dari sisi positif, pengabdian kita sebagai anak-anak Allah dan menerima atau penerimaan oleh kita untuk memiliki hidup yang kekal. Yang ke-9, pembenaran memiliki implikasi eskatologi, ya. Artinya bahwa keputusan yang akan dijatuhkan Allah kepada kita di hari penghakiman telah dinyatakan kepada kita pada saat ini. Kita yang percaya kepada Kristus telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Yohanes 5 ayat 24, Roma 8:23, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dan pembenaran yang telah diterima tidak akan hilang. Ke-10, pembenaran harus dibedakan, bukan dipisahkan dari kekudusan. Nah, pembenaran menghapus kesalahan dosa, sedangkan pengudusan menghapus pencemaran dosa dan memampukan orang percaya untuk bertumbuh di dalam keserupaan di dalam Kristus. Berikutnya, bahwa pembenaran di luar diri orang percaya, sedangkan pengudusan terjadi di dalam diri orang percaya yang bersifat progresif. Nah, ini penting diperhatikan. Sekali lagi, pembenaran itu di luar diri orang percaya, ya. Sedangkan pengudusan terjadi di dalam diri orang percaya dan bersifat progresif. Jadi nggak mungkin kita dikuduskan dan tidak mungkin kita bisa berjalan dalam hal itu kalau pembenaran itu belum berlangsung, ya. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, pembenaran itu dinyatakan kepada kita, ya. Makanya dikatakan di luar orang berdosa. Tapi ketika kita sudah dalam proses kepengudusan, itu sudah terjadi kepada orang percaya. Jadi itu saya berharap saudara-saudara bisa memahami maksudnya. Nah, pembenaran terjadi satu kali untuk selamanya, sedangkan pengudusan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Jadi enggak ada istilah double-double di sini. Pembenaran itu hanya terjadi, ya, di dalam hidup kita hanya sekali. Pembenaran adalah karya Allah semata, sedangkan pengudusan itu progresif, terus, ya, menjadi aktif. Nah, pembenaran sudah sempurna, sedangkan pengudusan selama dalam hidup ini belum sempurna. Nah, dasar Alkitab bagi doktrin ini, ya. Saudara sekali lagi bisa melihat di Efesus 1 5-6, Yohanes 1 sampai 12, Roma 8 ayat 14 sampai 17, 9 ayat 8, Galatia 3 ayat 26, dan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Saya berharap saudara-saudara membaca teks-teks ini. Nah, melalui adopsi, orang tebusan diangkat menjadi anak-anak Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Mereka diperkenalkan sebagai keluarga Allah dan mendapat bagian di dalamnya.
ayat yang menyatakan secara tegas sifat khusus dari adopsi ini adalah Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita akan melihat pengabdian kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, sebagaimana halnya dengan kebenaran tentang adopsi, pantas untuk disampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Kepada mereka yang telah percaya, kebenaran ini mempertegas kembali status dan relasi mereka yang baru dengan Tuhan. Dengan status sebagai anak-anak Allah ini, mereka mendapatkan rasa aman dan damai bersama Allah. Dan kepada mereka yang belum percaya, kebenaran ini memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu manfaat, ya. Itu gunanya. Hal yang pertama ketika kita diadopsi atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Hal berikutnya, ya, kita akan melihat secara detail soal manfaat atau pengangkatan kita, pengabdosian kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, kita memiliki hak untuk datang menghadap tahta anugerah dengan keberanian. Jadi kalau kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa, ya, kita berkomunikasi Tuhan dengan doa, itu salah satu kita ini bisa memanggil Bapa, karena kita ini anaknya. Itu luar biasa. Kita menikmati berkat perlindungan dan pemeliharaan Allah, Bapa kita. Matius 6 ayat 25-34, 1 Petrus 5 ayat 7. Yang ketiga adalah kesulitan-kesulitan yang masih kita lalui bukan lagi merupakan hukuman atas dosa-dosa kita, melainkan disiplin dari Bapa. Jadi semacam ujian sejauh mana ketaatan kita. Ibrani 12:5-27. Dan yang keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita juga dijaga oleh kuasa Allah. 2 Korintus 1:22, Efesus 1:3-4 ayat 20. Nah, jadi inilah materi pembenaran yang kita pelajari hari ini. Saya berharap sekali lagi saudara bisa memahami, mengerti apa yang saya sampaikan. Dan sekiranya ada hal-hal yang belum kita pahami, belum kita mengerti, mari kita diskusikan lewat WA group untuk menyampaikan, ya, atau nanti kita akan lanjutkan diskusi ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di dalam pertemuan itulah selanjutnya kita akan membahas atau kita akan berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang belum kita pahami. Jadi saya berharap kita sudah bisa memahami soal pembenaran dalam doktrin keselamatan atau psikologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.